Assalamualaikum, welcome back to my channel. Emak-emak gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini temenin saya bersih-bersih kompor dulu yuk Mak. Ya ampun, ini udah kotor banget ya kayak emak-emak udah lihat. Jadi udah beberapa lama ini saya nggak merhatiin kompor dalam rumah karena ya udah dipakai masak begitu aja. Ya udahlah, ngebersihinnya juga males ya karena kalau pas udah jualan itu cucian kan makin banyak. Dan di dapur saya juga numpuk piring-piring kotor dan panci-panci yang ukurannya juga cukup gede gitu ya. Jadi kadang-kadang juga paksu kalau misalnya baru pulang kerja, kesian kali lihat saya capek, jadi suka bantuin cuci-cuci piring yang kotor. Bekas-bekas jualan yang ya harus dicuci segera gitu ya. Dan sekarang ini kalau saya mau bersihin kompor biasanya saya selalu ngebersihin dulu yang bagian ngeres-ngeresnya gitu ya. Kotoran-kotorannya itu saya keluarin dulu semua. Saya bersihin pakai tisu dapur karena nggak ada pakai tisu yang lain. Kalau tisu wajah itu kan karena tipis jadi cepet banget kotornya. Jadi bakalan boros kalau pakai tisu wajah biasa. Tadinya mau saya bersihin pakai sapu kecil gitu ya Mak, sapu yang suka ada di dapur ya. Tapi kok saya mikir karena nanti akan berminyak, kalau tisu kan bisa langsung segera dibuang ya. Kalau sapu nanti berminyak, nanti malah nambah kerjaan lagi ngebersihin sapu kecilnya. Terus setelah yang ngeres-ngeresnya hilang, saya langsung semprot pakai cairan air sabun cuci piring aja ini. Kenapa? Karena ternyata juga mantul ya ngebersihin kompor kaca seperti ini karena dia langsung ngangkat minyak, lemak, pokoknya semua yang nempel di kompor. Termasuk juga yang ada di di granitnya ini suka minyak-minyak gitu ya Mak, bekas cipratan telur lagi dimasak atau misalnya juga cipratan minyak ayam goreng yang cukup berwarna gitu ya, berwarna kuning. Nah ini enak banget untuk diusap-usap, jadi nggak perlu pakai tenaga yang banyak. Kalau pakai cairan sabun cuci piring juga sudah cukup memadai gitu ya. Tapi kalau emak-emak juga punya cairan pembersih khusus kompor juga nggak masalah ya. Cuma kalau saya ya seminim mungkin lah ya produk pembersih. Karena kadang suka ribet juga mau bersihin kompor ada beda cairannya juga. Kadang mau bersihin kaca juga beda cairan. Itu suka makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi hanya untuk bagian dapur dan bebersihnya aja. Tapi kalau misalnya memang sangat dibutuhkan untuk membersihkan kerak yang sangat membandel ya sabun cairan cuci piring itu nggak bisa ya Mak karena udah nempel lama. Jadi memang harus pakai cairan khusus. Nah jadi seperti ini kalau misalnya udah lama banget saya nggak gosok-gosok dia pada nempel. Nah ini saya harus pakai cairan yang khusus merontokkan kerak-kerak bekas minyak gitu ya. Setelah bersih lalu saya elapnya ini pakai elap lain ya yang ganti yang bersih. Ini sudah dibasahin jadi istilahnya nih tadi udah dibersihin ya udah pakai sabun mandi. Terus sekarang dibilas kompornya pakai lap basah, lap bersih yang basah. Pengennya sih saya punya pembersih all in one gitu yang semuanya bisa dipakai untuk dapur, untuk jendela, untuk membersihin kerak-kerak kamar mandi juga atau misalnya kerak-kerak kompor gitu ya Mak, itu satu pembersih. Jadi nggak banyak pembersih di dapur juga nggak spend uang lebih banyak cuma untuk kebutuhan produk pembersih saja. Kompornya sudah dielap dengan lap basah yang bersih. Nah sambil nunggu kering saya mau nyuci tungku kompornya ya. Yang sudah banyak banget ini noda-noda minyak yang nggak tahu dipakai saya udah berapa lama ya, berapa minggu ini udah nggak saya perhatiin. Jadi kalau ngebersihin juga ala kadarnya aja dan kalau misalnya lagi males bersihin juga ya saya biarin gitu aja lah. Yang penting nggak terlalu banyak cucian piring gitu karena saya juga kan harus membagi tenaga ya Mak untuk jualan juga dan untuk ngurus rumah juga.
Seperti biasa juga dicuci ini dengan cairan sabun cuci piring juga. Tapi sebelumnya 15 menit sebelumnya itu saya sudah semprot sama cairan yang merontokkan kerak-kerak kompor dan minyak. Nah, jadi setelah 15 menit kemudian si minyak-minyaknya itu udah lumayan luntur, baru saya cuci atau sikat dengan cairan sabun pembersih cuci piring. Jadi ya memang lumayan membantu ya adanya cairan pembersih kerak minyak, tapi ujung-ujungnya juga tetap harus dibersihkan dengan cairan sabun cuci piring. Nah, setelah digosok nih kelihatan ya Mak, tangan saya nih udah mulai coklat-coklat. Ini coklat bekas minyak yang udah rontok dari tungku-tungku kompornya. Jadi ya kebetulan kalau saya lagi nggak jaga warung dan hari ini kebetulan libur ya Mak. Jadi ya seperti ini, ngurusin yang kotor-kotor di rumah. Yang paling kotor itu yang saya duluan kerjain gitu. Kalau misalnya nggak terlalu kotor banget ya saya tunggu sampai dia kotor banget baru saya kerjain gitu ya. Karena ya gitulah, tetap harus menjaga mana dulu yang jadi prioritas. Nah itu dilakukan dulu supaya tenaga saya nggak terbuang sia-sia karena banyak juga pekerjaan lain yang menunggu. Setelah selesai menyikat-nyikat ini tungkunya, jadi mau saya double clean gitu ya, dibersihnya jadi double biar keset gitu, nggak ada sisa minyak yang masih licin. Jadi saya ngebersihin pakai spons lagi, spons cuci piring. Nah tapi ini minyaknya sudah jauh lebih banyak luntur, jadi sponsnya juga aman ya Mak, nggak berminyak. Jadi kan ini nanti mau dipakai juga untuk cuci piring, cuci gelas, cuci panci, jadi sponsnya aman ya. Dan kalau saya juga lebih suka kalau misalnya spons cuci piringnya itu selalu dalam keadaan kering. Jadi dia nggak dalam terendam air sabun. Kalaupun misalnya kita lagi nggak cuci piring gitu ya, direndam air sabun seperti itu. Karena meskipun air sabun wangi, tapi kalau sudah bercampur dengan kotoran-kotoran piring, kotoran-kotoran kompor, panci dan lain-lain, itu pasti akan menimbulkan bau yang kurang sedap pada saat kita pakai untuk cuci piring berikutnya. Jadi ya kalau udah bau jadi bakalan kurang higienis. Jadi sabunnya juga nggak bisa maksimal membersihkan, piring juga akan tetap berminyak dan kurang bersih. Setelah kering saya pasang-pasang lagi kelengkapan kompornya karena ya kalau misalnya nanti nggak dipasang gimana masaknya ya kan. Jadi ya gitu ya Mak. Jadi emang kalau misalnya kita beli barang ya beli apa aja lah ya tetap harus dirawat itu seumur hidup ya, seumur barangnya itu masih berfungsi. Jadi ya memang sebenarnya yang namanya perawatan itu lebih capek ya. Dan alhamdulillah kompornya juga sudah bersih, beda banget sama yang tadi. Tadi mah orangnya jorok ya, sekarang orangnya kelihatannya bersih gitu ya. Karena dapurnya juga bersih, Masya Allah, tabarakallah. Kegiatan berikutnya dilanjut saya cuci baju. Nih cucinya udah sebagian ya Mak. Sekarang saya mau tinggal jemur aja. Nah kalau nyuci baju ini saya lakukan juga pada saat saya libur jaga warung. Jadi kalau misalnya ada keperluan baju yang harus dicuci mendadak gitu ya baru deh. Meskipun saya jaga warung paginya saya buru-buru cuci untuk keperluan berikutnya. Tapi kalau misalnya nggak ada cucian ya udah saya nyantai aja jaga warungnya jadi tenang gitu ya. Dan kalau jemur baju ini saya dalam posisi bajunya tidak dibalik, tidak seperti dulu lagi karena mindset saya juga sudah berubah karena supaya pada saat dijemur nanti kalau misalnya kering kena matahari itu pasti juga masih akan ada debu juga yang menempel. Jadi biarkanlah debu menempel itu di bagian luar baju. Jadi pada saat dipakai bajunya dalam keadaan yang kena debunya tetap ada di luar gitu ya. Jadi kita nggak akan gatel-gatel gitu di bagian dalam. Tapi gimana kalau misalnya warnanya pudar atau gimana gitu. Nah tandanya kita harus beli baju baru, iya gak Mak? Aduh saya bercanda ya Mak ya, sepudar-pudarnya gak bakalan langsung dari merah langsung ke jadi putih gitu kan ya. Tapi ya itulah salah satu usaha saya aja. Kalau tandanya sudah pudar ya berarti bajunya sudah usang, tandanya kita harus beli lagi yang baru.
Mungkin karena saya juga ada alergi debu, jadi saya nggak mau ini kejadian sama orang lain. Jadi sejak saat itu ya kalau saya jemur baju dalam keadaan yang seperti ini. Bahkan debu aja itu bisa masuk ke dalam lemari baju kita ya Mak, meskipun baju kita itu sudah rapi dan bersih. Abis jemur saya kayaknya juga mau nyapu dan ngebersihin yang lainnya Mak. Tapi kayaknya saya mau lepas jilbab dulu karena bakalan gerah. Jadi nggak saya ambil ya videonya. Sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya masih bisa bermanfaat ya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.